Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang carousel ya. Apa itu carousel? Carousel adalah sebuah komponen yang berbentuk slider, baik slider yang berbentuk gambar maupun teks. Nah, jadi ini yang berhubungan dengan slide ya. Kalau teman-teman sering lihat di website-website menggunakan slider, nah inilah caranya ya. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah siapkan dulu gambar yang akan menjadi slider kita ya. Nah, di sini saya sudah siapkan gambar, ada dua macam ya. Yang pertama gambar yang berbentuk ukurannya tingginya lebih rendah ya. Di sini saya buatkan 1280 kali 500 ya. Jadi lebarnya 1280, kemudian tingginya adalah 500 seperti itu. Kemudian yang kedua, gambar yang ukurannya 1280 lebarnya dan 720 tingginya ya. Nah, jadi ada dua gambar, silakan teman-teman siapkan. Kalau mau sama ukurannya boleh, tidak juga tidak masalah ya. Di sini kita mau lihat kan bagaimana caranya menampilkan kedua model gambar ini seperti itu. Oke, kalau sudah silakan teman-teman kembali ke teks editornya, silakan buatkan file latihan 15 yaitu carousel ya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah yang harus kita lakukan, silakan teman-teman ke getbootstrap.com ya. Di sini kita akan masuk ke dokumentasi, lalu kita akan cari carousel ya. Tulisannya carousel. Oke, seperti itu. Kalau sudah silakan diklik. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sini, kita akan copy paste aja ya. Kita akan copy paste, silakan teman-teman blok yang ini atau langsung copy ini boleh ya. Di sini silakan teman-teman copy. Kemudian pastekan di dalam kontainer ini. Nah, perlu diperhatikan ya, di Bootstrap sebelumnya jika kita ingin menggunakan carousel ini, kita harus menambahkan jQuery. Nah, di Bootstrap 5 ini kita tidak perlu menambahkan jQuery ya. Jadi kita sudah langsung pakai ya, tidak perlu menggunakan library atau jQuery ya. Jadi kita langsung saja menggunakan carousel ini. Nah, caranya silakan teman-teman copy paste yang tadi. Lalu sekarang kita akan panggil gambar yang sudah kita siapkan. Nah, di sini gambarnya kan ada di folder img ya. Jadi kita sebut dulu img slash. Nah, di sini kita mau menggunakan yang mana? Kita akan menggunakan yang A ya. Nah, yang A itu yang mana? Kalau kita kembali ke sini, yang A itu adalah yang ukurannya lebih besar ya. 12 1280 dikali 750 kalau tidak salah tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, silakan teman-teman buat seperti ini. Alt-nya ini boleh diisi, boleh juga tidak ya, kita kosongin aja. Kemudian yang kedua, kita panggilkan gambar selanjutnya img, kemudian kita panggilkan yang b.jpg ya. b.jpg. Kemudian, nah di sini kalau teman-teman beda nama gambarnya, silakan disesuaikan ya. Di sini karena saya menggunakan gambar yang namanya adalah a.jpg, maka di sini saya panggil A, kemudian B, yang terakhir adalah img/c ya, titik jpg. Kalau sudah silakan di save. Kemudian silakan teman-teman jalankan ya localhost kemudian bootstrap 5, lalu klik yang latihan 15, lat 15 carousel ya. Seperti itu. Kalau sudah silakan diklik. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, kita tunggu, dia akan otomatis jalan ya. Nah, kita tunggu saja, dia akan otomatis berpindah. Nah, oke. Jadi silakan teman-teman tunggu ya berapa saat dia akan pindah dengan sendirinya seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke contoh kasus lainnya ya. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Ini kan sudah jadi nih yang satu nih. Nah, sekarang silakan teman-teman tambahkan HR di bawahnya. Kita akan buat contoh kasus yang selanjutnya. Nah, di sini kan kita lihat dia slide tapi tidak ada untuk next sama previewnya. Nah, kita akan buat yang itu ya. Nah, sekarang silakan teman-teman ke bawah. Nah, di sini ada with control ya. Kita akan buat atau tambahkan di slide kita ada kontrolnya seperti ini. Kita bisa next atau preview seperti itu ya. Nah, di sini silakan teman-teman copy aja ya. Ini sudah disiapkan, silakan teman-teman copy. Kemudian silakan teman-teman pastekan di bawah HR ini. Nah, lalu kalau sudah IMG-nya kita panggil lagi kembali sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, silakan teman-teman panggil IMG slash. Nah, di sini saya menggunakan 1,
2 dan 3 gambar ya, yang namanya 1.jpg, 2.jpg sampai dengan seterusnya ya. Nah, ini saya copy paste aja. Kemudian 2.jpg, kemudian yang terakhir adalah 3.jpg. Kalau sudah silakan di save, kemudian silakan teman-teman refresh di web browsernya ya. Nah, maka kita akan temukan di bawah sini ada ini ya, ada slide yang sudah kita buat. Nah, di mana ukurannya berbeda ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ukuran slide-nya itu lebih kecil, silakan disesuaikan melalui gambarnya ya. Jadi gambarnya silakan teman-teman tentukan. Misalnya untuk slider di website ini ukurannya 1280 kali 500 seperti itu, atau kali 350. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk lebarnya. Nah, di sini gambarnya lebih ini ya, jelek ya tampilannya, karena di sini saya langsung press ubah ukurannya, tidak sesuaikan dengan isi yang ada di gambar ini. Jadi mungkin teman-teman lihat lebih kayak apa ya, tidak rapi lah, seperti itu, seperti ini ya. Nah, kalau ini kan rapi, kalau yang ini tidak seperti itu. Nah, di sini yang kita melihatkan bahwa ukurannya kita bisa sesuaikan melalui gambarnya ya. Nah, di sini sudah ada indikator atau kontrolnya ya. Kita bisa next, 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 atau kembali preview seperti itu ya. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Kita akan masuk contoh kasus yang ketiga. Silakan teman-teman tambahkan HR lagi di bawahnya. HR, kemudian kita ke ke dokumentasinya, kemudian kita mau nah, ini untuk ada indikatornya ya. Indikator tuh yang ini, ada indikatornya, kita bisa pindah-pindah. Kemudian kita mau coba langsung yang ada captionnya ya. Nah, ini ada with caption, kita akan coba pakai yang ini. Silakan teman-teman copy ya, silakan teman-teman copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Lalu kita akan menggunakan gambar yang kecil aja ya. Jadi silakan teman-teman copy yang img/1.jpg ini ya. Jadi ini saya mau copy, kemudian pastekan di gambarnya ya. Nah, di sini di contoh kasus yang ketiga ini kita ada judul dan deskripsi atau keterangan dari slide ini ya. Jadi ada captionnya lah, seperti itu. Nah, kalau sudah silakan teman-teman sesuaikan gambarnya ya, lokasinya di mana, kemudian nama gambarnya apa, silakan disesuaikan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau langsung sesuaikan dengan judul dan deskripsinya, silakan ya. Di sini saya coba sesuaikan langsung. Misalnya yang pertama ini adalah tentang instalasi atau pengenalan ya, pengenalan Bootstrap 5 seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Kemudian yang kedua adalah ini kontainer ya, kontainer pada Bootstrap 5. Lalu yang terakhir adalah, atau yang ketiga, ini tentang grid ya, grid pada Bootstrap 5. Nah, silakan teman-teman sesuaikan ya. Di sini kita sudah ada gambar slide-nya, kemudian kita ada captionnya ya, di mana ada judul dan deskripsi seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, di sini kita sudah punya slide yang baru ya di bawah sini. Kemudian, nah di sini dia tidak bisa di next ya. Nah, silakan kita coba lihat apa yang salah di sini. Nah, ini tidak ada kontrolnya seperti ini ya. Tidak ada next dan previewnya. Kita coba lihat apanya yang salah. Nah, di sini ada merah ya. Kalau merah ini berarti ada tag yang belum kita tutup ya. Nah, di sini gambarnya belum ada penutupnya ya. Jadi ini kan pembuka, penutupnya belum ada. Ditunjukkan di sini ada warna merah ya. Kalau ada warna merah sini berarti di atasnya belum ada yang tidak beres ya. Nah, di sini salah satunya adalah kita belum tutup dari tag gambar ini seperti atau img ini ya. Kita coba tambahkan tag penutup. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka sudah ada ya, sudah ada kontrolnya, next dan previewnya. Di sini kita sudah bisa pindahkan ya ke slide selanjutnya dan slide sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kan ada caption ya, cuma di sini warna putih dan background kita juga warna putih, jadi tulisannya tidak terlalu kelihatan. Kalau misalnya teman-teman mau ubah warna tulisannya boleh ya, silakan teman-teman arahkan ke sini ya.
Silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Nah, di sini kan yang berhubungan dengan caption ya. Ini carousel caption ini di sini dia ya. Nah, ini kita akan tambahkan kelas di sini ya di samping DMD block ini yaitu text dark ya. Kita akan gelapkan tulisannya. Kalau sudah silakan di-save, kemudian di-refresh. Nah, sudah berubah ya, sudah berubah menjadi gelap. Kalau saya next, nah di sini masih putih, berarti kita tambahkan teks darknya di bawah sini ya. Di bawah sini kita tambahkan biar dia seragam seperti itu. Kalau sudah silakan di save dan di refresh ya. Nah, sekarang sudah berubah tulisannya seperti itu. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil buat slideshow ya, menggunakan fitur carousel di Bootstrap 5 seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, kita tinggal tambahkan atau copy paste script yang sudah disiapkan di dokumentasi Bootstrap 5 ini, kemudian kita tinggal sesuaikan dengan gambar kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya gambar yang akan kita tampilkan dari database. Nah, jadi nanti silakan teman-teman tinggal looping yang ini ya. Tinggal looping yang ini carousel item ini tinggal di looping, nanti aktifnya nanti tinggal disesuaikan pengujiannya seperti itu ya. Jadi caranya sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ini tinggal kita lihat bahwa oh ini div carousel item ini adalah satu pasang di sini. Nah, jadi ini yang teman-teman looping. Nah, jadi ini kan di sini ada tiga, satu, kemudian dua dan tiga di sini ya. Nah, jadi ini yang teman-teman looping. Jadi nanti tinggal satu aja disiapkan, kemudian tinggal tambahkan for each seperti itu ya. Jadi kita tampilkan datanya dari database seperti itu. Nah, jadi ini caranya sangat mudah sekali. Nanti akan kita cobalah jika ada kesempatan kita akan buatkan tutorial dengan contoh kasus yang berhubungan dengan database untuk menampilkan slideshow ya. Nah, namun kalau misalnya teman-teman coba lihat di playlist saya sudah pernah buat sebelumnya itu tentang galeri ya. Galeri di situ berhubungan dengan library JavaScript, kemudian menggunakan Bootstrap 4 kalau tidak salah. Nanti silakan teman-teman lihat saja di playlist ya. Sepertinya saya sudah banyak membuat contoh kasus terkait hal ini. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.